Halo, Halo everybody. welcome back Selamat datang di podcast Circle Sebelah. Circle sebelah. By the way, kita itu sadar gak sih dari episode 1 sampai episode 3 tuh bahasnya percintaan terus. Bener. Kan episode 1 selingkuh, Betul, episode 2 PDKT, episode ketiga kemarin life after breakup. betul. Udah gak sih Nah, bukan cinta-cintanya bukan dulu? udah karena kan nama circle kita kan nama podcast kita kan Circle Sebelah. Heeh. Kayaknya nggak afdol deh kalau kita nggak bahas masalah pertemanan. Bener. Kayak masa circle sebelah gak ada bahas soal circle-nya itu sendiri Iya, gitu loh. kita kebanyakan bahas percintaan walaupun ya seru kan. Ya, emang circle kami kebanyakan bahas itu sih, cuman kayak ya udah kita bahas temen deh. Ya kita bahas episode kali ini khusus kita bahas pertemanan agar circle sebelah afdol gitu. Bener. Kita bakal bicarain kayak ups and downs-nya berteman, apalagi berteman di era sekarang, Iya, di in this era. umur Shin yang tua itu. The fuck? I'm not, Kan aku guys. masih belia ya. nggak Aku masih seperti- 20-an, guys. Aku pun masih 20 awal. Aku 20-an, masih aman. Ya, begitulah. Buat Kyle nih, menurut kamu definisi pertemanan tuh gimana sih? Teman kepompong, persahabatan. Betul. Tapi teman itu menurut aku itu adalah kayak gimana ya? Teman itu orang yang bingung aku. Lu dulu deh. Sumpah. Kayak gimana ya, temen tuh ya orang yang bersedia nemanin kita aja sih, dari atas sampai bawah, ataupun kayak menerima kita apa adanya juga, dan kayak menjadi rumah kedua, ataupun for some people jadi rumah utama. Kayak Betul. itu aja sih. Kalau menurut aku sih pertemanan itu tuh kayak ada hubungan interpersonal nih dan kedekatan emosi yang pasti, rasa nyaman, saling menghargai dan adanya dukungan sosial. Oke. Nah, kalau menurut aku sih pertemanan itu ya gitu tadi entah apa yang diberikan kayak support emosi biasanya. Benar. Teman yang selalu ada orang yang selalu ada di titik tertinggi dan terendah kita. Oh, Nah, begitu, bener. soalnya kalau misalnya kita punya orang dekat tapi dia adanya pas kita di atas doang, bukan teman. Bener. Waktu kita di bawah ditinggalin. Iya. Ya, sedih banget dah. Sering ya? Enggak kok. Pernah. Tapi. Oh, itu begitu. dia. Nanti deh ya. Lanjut dulu kita sekarang. Tapi semakin bertambahnya usia, jadinya definisi pertemanan buat kamu itu masih tetap sama atau kayak udah mulai berubah nih? Jujur kayak mulai berubah sih. Soalnya kan kalau kita dulu waktu TK, SD, SMP, SMP lah. Temen itu ya basically lu nemunya di mana? Di kelas, di eskul, Setuju. di les gitu kan. Iya. Kemungkinan ya tujuan kalian apa, belajar gitu kan, kayak gitu-gitu aja gitu loh. Nggak sedip sekarang pertemanannya gitu loh. Setuju. Sekarang pertemanannya tuh lebih kayak bond gede gitu loh, karena kalian menghadapi kehidupan dewasa bersama gitu loh. Iya. And kayak I'm not talking about kayak teman kerja ya, yang kayak emang temen banget Emang loh. teman banget. Gitu loh, beda gitu loh, vibe-nya beda gitu. Iya, jadi kalau menurut aku juga ya, kalau pertemanan saat ini di usia aku yang masih 20-an ini, Ye. di usia aku yang masih 20-an ini, kayak pertemanan zaman dulu sama zaman sekarang tuh bedanya adalah di waktu dan emosinya sih. Waktu dan emosi gimana tuh? Kayak kalau dulu tuh aku kayak berteman dengan siapa aja, di mana aja, kapan aja gitu. Oh gitu. Tanpa ada deep connection. Heeh. Jadi aku kayak temen nongkrong doang, temen jalan doang gitu. Oh, Nah, kalau gitu. sekarang aku lebih mempersempit pertemanan itu. Karena jadi aku mending temanku sedikit tapi deket banget daripada temen banyak tapi yang kayak ya udah gitu-gitu aja. Oh gitu ya. Iya sih, ada orang yang prefer kayak orang at least kenalannya banyak katanya. Iya. Supaya banyak. Gue nanya sama orang itu kenapa mereka pengen teman banyak, gara-gara mereka pengen banyak koneksi sih Iya katanya. benar. Itu nggak salah guys. Heeh. Cuman kalau misalnya di hubungan sosial aku lebih menghargai temen deket yang tahu emosi dan kisah aku sih. Benar. Tapi nggak ada salahnya juga untuk kita punya temen banyak Iya, buat buka bener-bener. koneksi itu. Buat kalian yang punya teman banyak ya udah congratulations. Tapi tidak relate. Benar. Kok kamu nggak relate sih? Gak punya teman. Itu dia. Kalau Kalau aku kebetulan temanku kuhitung cuman selusin. Selusin. Iya. 12. Pas ya. 12. Bener. Udah nggak kurang nggak lebih, ada yang berkurang, ada nambah 1 gitu. entah mengapa. Heeh. Itu tadi kan teman.
temen sama sahabat menurut kamu sama atau beda? Beda. Bedanya gimana? Iya, menurut aku tadi itu bedanya. Kalau lu kenal terus sekedar kenal say hi say bye aja, ya udah tuh temen. Cuman kalau orang yang lu kayak jalan nongkrong terus sama mereka, terus kayak lu curhat sama mereka, mereka tahu size sepatu lu, size celana lu. 42. Ah, itu sahabat gitu loh, yang tahu seluk beluk lu, tahu masalah keluarga lu, gitu. Nah itu sahabat. Bukan cuma teman ya. Nah, Bener. aku setuju. Astaga, ya. Berarti aku harus ralat lagi nih. Kalau Apa? tadi yang cuma selusin itu sahabat-sahabat Sahabat aku. aja cuman. Teman banyak berarti. Temenku ya ada lah. Temanku juga ada lah, cuman sahabat pun cuman bisa dihitung jari. Iya, kayak soalnya aku nggak tahu kenapa ya orang-orang itu kayak susah banget buat berteman sama aku. Padahal aku nggak masalah. Kata dia. Excuse me. Excuse you, bener. I'm not a problem, guys. Mereka problemnya. Mereka kata problemnya. Iya, Aku kita nggak iyain pernah. aja. Aku nggak pernah punya masalah sama orang. Orang yang punya masalah sama aku. Oke. I wonder why. Ya, begitulah pemikiran seorang Shin ya guys. Seorang Taurus. Betul seorang Taurus. Nah, tapi kan kalau kamu hitung-hitung nih, sahabat-sahabat kamu tuh ada berapa banyak sih kira-kira? Sahabat aku kan lu selusin ya. Almost lah, almost. Aku berapa ya? 3. Bentar. 1, 2, 3. 3 atau 4 deh. Satu tuh kayak setengah lah. Aku itu ya. Ya, jadi maksud aku adalah walaupun aku menganggapnya sahabat aku cuman selusin misalnya, tapi cuman beberapa orang yang bisa aku hubungi di saat-saat darurat banget. Kayak waktu butuh banget tuh ada beberapa yang lu bisa hubungi. At my lowest point. Aku termasuk kah? Aku termasuk nggak? Kalau enggak apa-apa juga sih sebenernya. Aku soalnya at my lowest point tuh aku belum teman sama Kyle. Oh belum, ya benar. Ya kan, aku belum teman sama kamu kan. Sama, lowest pointku aku juga belum temenan sama lu. Lu pengakibat lowest pointku. Excuse me, balik lagi ke episode apa teman-teman? Selingkuh. Kalau aku kayaknya bisa aku hubungi cuman 2 orang sebenarnya. Aku sama 2 orang plus 1 additional. Hah? Oh, kita tarik lagi mic itu. Iya. Menyebutkan nama. Tapi kami menyebutkan nama orang. Betul. Jadi ini impromptu gibah kami tadi. Iya, 2 orang Aries itu dan 1 additional Capricorn. Bener. Oh gitu. Additional doang Capricorn additional itu. Aja. Additionalnya pun sangat jarang dihubungi. Kalau dihubungi pun sepertinya tergebrak sekota ini. Iya, cuman saat itu tuh memang 2 orang Aries nih aku yang menghubungin kan, karena itu emang my lowest point banget. Cuman 1 orang Capricorn ini dia nanya. Apa? Dia nanya dan datang gitu. Oh gitu. Jadi kayak kelihatan peduli banget ya. Gitu. Kalau aku lowest point aku kemarin itu aku nggak ada ngehubungin siapa-siapa karena aku kayak literally nggak tahu what to do at that point. Jadi kayak orang-orang ngehubungin aku gitu loh. Kayak, tapi yang ngehubungin aku tuh malah bukan sahabat aku. Kayak orang random gitu loh yang ngehubungin. Sampai gue kayak lah, lo kok lu peduli sama gue? Gue pun nggak ada temenan sama lu kata gue. Tapi ya udah, kayak makasih udah peduli kata gue. Terus kayak berarti yang paling gue hubungin kan 2 orang gitu. Ya sama berarti 2 orang. Iya benar. Aku masuk nggak? No, pick me lah. Masuk kok. Gitulah. Masa sih? Tapi sejauh pertemanan kamu sekarang nih, kita balik lagi ke pertemanan ya, bukan persahabatan. Pertemanan kamu itu sekarang kamu masih keep in touch dengan teman-teman apa nih? Sekolah gitu. Iya. Kalau SD udah nggak ada, SMP nggak ada, SMA ada sedikit, kuliah nggak ada. Oh, kenapa tuh kuliah nggak ada? Kuliah nggak ada. Wow. Terus adult life banyak nih sekarang. Gitu. Terima kasih ke aku. Terima kasih kepada Shin yang sudah nge-pick up aku dari gurun tak ada pertemanan itu. Betul. Kalau aku sama sih, tapi aku dari aku SD MTS itu nggak ada. MTS. Akulah laki-laki alim itu. Agama, betul. Agamis itu akulah itu. Alim, benar. Terus kalau misalnya teman SMA yang masih keep in touch kayaknya beberapa orang aja, kayak 6. Tapi ada. Circle satu kelas doang. Oh ya, oke. Jadi dulu aku social butterfly guys. Aku punya social butterfly. Jadi dulu tuh bener. Aku punya circle satu kelas. Habis itu aku punya circle antar kelas. Terus aku punya circle antar sekolah. Waduh.
Kamulah social butterfly. di saat itu. Sekarang gak ada energinya lagi. benar. Kalau sekarang yang masih keep in touch itu teman-teman circle satu kelas Mm-mm. sama teman-teman satu circle yang beda kelas. Yang beda Oke, kelas oke. itu pun beberapa orang aja. Yang antar sekolah nggak ada lagi. Yang antar sekolah nggak ada. Kenapa? I don't know. Kayak lost touch aja gitu. Iya, kayak nggak nyambung lagi aja. Heeh. Nggak nyambung lagi aja. Yang Kuliah ada nggak kalau gitu? teman kuliah ada beberapa, 3, 4, I guess. Sedikit ya? Sedikit soalnya memang angkatanku sedikit. Oh gitu. Heeh. Dan kayak aku pas kuliah kan sibuk ya. Oh sibuk. Akulah asisten dosen itu. Oh asisten dosen, bener. Akulah kepala divisi itu. Aduh, sibuk banget anak organisasi, anak dosen. Aku pun magang. Magang. Jadi itulah dia. Tidak ada waktu untuk berteman. Betul. Gak pernah diajak juga. Oh gitu, bener. Kayak mirip ya experience-nya. jadi kalau misalnya aku ingat cuman sisa sedikit doang sih. Dan ada juga sih teman-teman di kantor lama. Kantor lama. Kan aku baru pindah kantor nih. Aku ada kantor pertama aku 2023 sampai 2024. Mm-mm. Terus aku 2024 barulah pindah ke kota ini. Oh gitu. 2024 kan aku baru pindah ke kota ini nih. Ah. Nah pas di kota ini aku nggak ada teman kantor. Oh gitu. Well, ada sih teman kantor say hey say bye doang, tapi nongkrong nggak pernah. Kalau teman nongkrong ya. Oke. Kalau misalnya di kantorku yang lama, aku tuh Iya. punya teman dan temanku itu juga ada satu circle sama aku pas SMA. Oh gitu. Jadi Iya. connect gitu ya. Jadi connect lagi dan kami kayak bestie total. Sampai sekarang masih berhubungan karena aku sering banget nanyain kantor-kantor lama gimana. Oh, Soalnya gitu. basically kantorku yang sekarang sama kantorku yang lama itu masih dalam satu lingkup yang bisa saling komunikasi gitu loh. Oke. Masih ada kerjasama yang keren. terjalin kayak gitu. Oke. Nah, Cool. Ini mungkin pertanyaan agak spicy buat Kyle. Cuma kayak kapan sih terakhir kali kamu merasa kehilangan teman? Kehilangan teman. Aduh. Jadi kehilangan teman itu terjadi terakhir ya. Terakhir banget nih. Kan aku udah bilang tuh kuliah masih ada yang berapa kipitas? No. Oh iya. Jadi kehilangan teman ya waktu kuliah terakhir. Aku ingat tanggal 16 Februari 2024. Enggak 16 Februari 2025. Oh wow, 16 Februari. Kalau nggak salah ya, soalnya problemnya itu 14 Februari 2025, terus kayak beberapa hari setelah itu langsung boom hilang. Mereka lah hilang di saat Gitu. kamu membutuhkan itu. Bener. Apa? Aku ceritain kah atau kapan aja? Boleh kalau mau kamu ceritain. Bentar, aku mention aja, soalnya nanti aku ada mau segmen khusus kenapa cerita ada gitu. ceritanya. Jadi terakhir sih kuliah, soalnya kan ada problem waktu itu. Emang lu pernah kehilangan teman? Aku merasa bukan kehilangan sih, lebih ke kayak emang gak keep in touch lagi aja. Oh iya. Tapi fase dimana aku benar-benar merasa kehilangan teman itu adalah kapan ya? Aku kayaknya nggak pernah merasa kehilangan teman deh. Emang kayak gak berhubungan aja lagi gitu ya? emang nggak berhubungan aja atau memang pertemanan itu low maintenance gitu loh. Jadi Oke, paham, sekalinya paham. ketemu juga aman-aman. Udah kayak aman-aman aja gitu. Aman-aman kan? aja. Cuma memang ada beberapa yang aku batasin. Oke. Batasin buat berkomunikasi karena menurut aku komunikasi kami berdua ini gak sehat. Paham. Jadi Maaf minum. Lanjut. gak kedengeran kok. Jadi yang aku merasa kehilangan teman itu adalah saat dimana aku ada satu orang lah, enggak satu orang nih. Iya. Karena aku merasa kayak komunikasi kita udah nggak sehat nih, pertemanan kita berdua udah nggak sehat. Ada at some point dimana aku merasa ini udah nggak sehat. Jadi aku harus bilang ke dia kayak oke, kita masih temenan, cuman kita nggak bisa seintens dulu lagi. Oke, paham. Nggak Itu tahu. yang temen kuliah gue bilang ke gue. Oh ya? Beneran ada SS-annya. Demi apa? Demi Alek. Nah, Alek. kalau kau kan itu dia yang bilang ke kau kan. Nah, kalau ini aku yang bilang ke temanku. Jadi aku nggak langsung hilang dari dia. Aku bilang ke dia kalau misalnya I need some space. Iya, paham. Give me space gitu. Mm-mm. Well, sekarang udah baik-baik aja sih harusnya. Oke, harusnya. Cuma masih belum bisa berteman seperti dahulu Iya. kala. Udah, tapi jangan bahas drama dulu. Kita ke momen-momen wholesome dulu. Kita bahas deh, kan kita bahas teman, bahas sahabat. Ada nggak satu orang tuh? Gak usah sebut nama gak apa-apa. Kalau mau sebut nama shout out gak apa-apa. Tapi kan kita anonim. Gak boleh. Kan? Ketahuan lah circle kita Bener. siapa. Jadi ada nggak sih satu orang yang berpengaruh banget terhadap hidup kita? Kalau aku ada, pasti. Aku ada nggak ya? Ada sih. Aku ada. Pokoknya ada teman aku yang maksud aku sudah melewati up and down bersama. Benar. Jadi maksud aku adalah kayak
orang ini sebenarnya bukan orang lama, orang-orang baru-baru aja. Iya, bentar, siapa? Oh ya, aku mau tarik mic juga. Ada kita berarti segmen khusus tarik mic. Tarik mic, iya. Benar. Udah mastiin orangnya siapa. Oke, Iya, tahu. jadi baru-baru aja. baru-baru Ah, kira kalian temenan udah lama. aku baru temenan sama dia itu di 2025. Oh gitu. 2025 awal lah, quarter 1 lah. Oh anggap. anjir, oke. Ya quarter 1 lah, atau quarter 1 quarter 2, lupa. Oke, terus. Jadi aku temenan sama dia kan karena ada masalah lah saat itu. Iya. Ya masalah yang cukup menggebrak kota ini. Apa ya? Yang ini. Iya. Oh itu, betul. Iya, itu bahkan sebelum itu aku belum berteman tuh. Oh belum. Belum. Jadi after. Oh, bentar, intermezzo dulu. Jadi waktu si itu datang Si itu. datang ke tempat you buat ini, lu belum kenal dia. Iya. Anjir. Bukan keren. udah kenal, cuman gak berteman deket aja. Ini mereka gak ngerti kita ngomongin apa. Lanjut lah dulu. Pokoknya adalah guys kelakuan teman aku, intinya ada terjadi sedikit baku hantam antara itu. kedua orang temanku. Nah benar, makanya gue nanya, lu udah temenan sama dia gak waktu baku hantam itu terjadi? Soalnya baku hantamnya terjadi di tempat Shin. Iya, di gitu tempat loh. aku baku hantamnya, cuman memang saat itu aku lebih menemani temanku yang satunya, Iya. bukan orang ini. Tapi orang ini and the end adalah yang paling klop sama aku. Nah, benar. Jadi aku temenan sama dia after everything. iya. Habis itu kami mulai temenan. Terus kayak aku sih merasanya di saat at the lowest point kayaknya bareng ya gitu. Bareng. Ya. Oh iya, oke paham. Kami- Oh iya, tahu. Ya, at the lowest point kami berdua at the same time Saling menemani. saling menemani Iya. kayak gitu, dan gak menutup kemungkinan, gak menampik kalau sekarang dia 911 ku gitu loh. Oke, paham. Dia kayak kalau kamu dengar ini dan kamu pasti dengar ini. Oke, iya. Soalnya iya, kami itu marketingnya ke dia aja. Woi, dengerin. Kamu pasti mendengar ini kayak Iya. makasih banget sudah selalu ada. Makasih. Dan itu maksud aku adalah membuka pikiranku banget, soalnya kadang-kadang dia gila, aku yang down down, aku gila, dia yang down down gitu. Iya. Atau kami berdua sama-sama gila, kami saling men-down down. Bener. Kalau kayak ada nggak? Masih temenan kan lu sama sekarang tapi temennya? Masih Udah setahun berarti. udah lebih setahun lah. Kan 2025. Iya, udah lebih setahun dong. Baru setahun dong, kan dia 2026. Udah lebih setahun. Ya setahun lebih dikit. Iya. Ya, oke. Jangan dikurang-kurangi dong. Iya. Kalau kalian ada nggak? Bentar minum matcha. Jadi Maca. matcha lagi. Ada sih yang berpengaruh, cuman ya yang berpengaruh tuh Shin guys, ya udah nggak apa-apa. Ahaha. Jadi gini, kenapa aku milih Shin? Milih Shin. Take me out kah ini? I know. Jadi gini, kan to be honest, kayak growing up itu aku susah banget nyari temen yang emang kayak klop sama aku. Karena aku tuh selalu nge-compromise my personality buat other people gitu loh, supaya cocok pertemanannya gitu. Oke. Karena kan aku sangat nge-value temenan. Soalnya the biggest concern aku dulu itu adalah aku gak mau sendirian kataku. Aku gak mau ke kantin sendirian, gak mau makan sendirian. Pokoknya gue mau temenan sama siapa aja asal punya teman kata gue. Oke. Nah gitu, makanya kalau lu lihat circle SMP gue, circle SMA gue, circle kuliah gue beda ketiga-tiganya. Oke. Circle SMP gue, circle Mobile Legend. Circle Mobile Legend, Free Fire, PUBG. Circle SMA gue, circle apa ya gue SMA gue temenan siapa? Circle SMA gue temenan sama anak-anak fashion show. Gue Keren. temenan sama anak-anak fashion show, cewek-cewek fashion show, cowok-cowok fashion show. Keren. Kuliah gue temenan sama anak ambis. Berbeda tuh, tiga jenis. Gitu. Makanya kata gue, jadi gue pun identity crisis. Siapakah gue gitu. Nah, sampai sekarang. masuklah ke adult life. Akulah cowok bingung itu. Setuju. Masuk ke adult life. Adult life kan lu udah harus figure out lu siapa and stuff kan. Terus kayak gue jujur bingung. Ketemulah sama si Shin ini gitu loh. Nah, waktu ketemu si Shin, di situ aku bener-bener kayak ini deh. Kayaknya yang ini deh, bener kata gue, temenannya kata gue. Soalnya jujur, gue nggak pernah nahan diri kalau sama Shin. Kayak nggak pernah. Gue boleh gak ya ngomong ini, atau gue nggak boleh gak ya ngomong ini, nanti dia tersinggung. Shin pun jarang tersinggung orangnya. Gak pernah aku tersinggung. Jadi kayak ya udah kan kata gue. Jadi terus kayak ketemu sama teman-temannya Shin juga, ketemu sama satu circle.
Ya. Jadi satu circle. Kayak aku ngerasa juga kayak ya sih ini paling cocok kata gue kayak no other circle yang pernah buat ngerasain gue gini. Oh gitu. Ngerasain pun apa ya? Ngerasain pun apa buat ya? gue ngerasa gini. Nah, gitu. Setuju. Jadi intinya buat kayaknya Shin yang paling berpengaruh karena Shin ngenalin gue kalau ini ada loh orang-orang yang cocok sama lu gitu loh. Ya tanpa kamu harus merubah diri jadi orang lain. Bener. Jadi kayak gue ngerasa juga iya sih. Soalnya kan ini oke. Gimana ya gue bilangnya ya? Tipe circle kami ini ada tipe circle khusus. Gitu. Intinya gitu aja. Jadi gue nggak pernah punya circle ini. Nah gitu loh. Gue nggak pernah punya circle khusus ini tuh nggak pernah gitu loh. Dan ini pertama kali gue ngerasain dan gue kayak iya sih. Emang kayak merasa lebih cocok aja gitu loh kalau emang sama gitu loh. Ngerti gak sih gitu? I know right. Gitu. Jadi makanya kayak yang paling berpengaruh tuh Shin, tapi as a whole sesirkelan sih sebenarnya gitu loh. Gitu. Oke, tapi kamu setuju nggak kayak setiap orang tuh kan ada kata-kata nih kayak setiap orang itu ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Ngerti. Jadi kamu setuju nggak dengan statement itu? Dulu nggak, sekarang setuju. Tapi kayak ya udah nothing lasts forever kan gitu. Emang lu setuju nggak? Aku setuju. Ya kan? Kalau setiap orang tuh pasti ada masanya dan setiap masa pasti ada orangnya. Cuman ada orang yang kayak aku mau loh kamu ada setiap masa aku. Bener, aku tuh pengen gitu sebenarnya. Aku tuh jujur aku takut banget dengan namanya perpisahan. Kayak attachment issue. Attachment issue juga sih. Kayak emang ada yang suka berpisah sama orang yang kayak udah temenan lama, enggak kan? Rizky Febian. Berpisah itu mudah. Anyway, jadi sebenarnya kayak aku tuh mau juga everything kayak just stay as it is, terus kayak nggak ada perpisahan. Tapi setelah semakin umurku semakin bertambah, biarpun masih 20-an di awal, jadi apa sih namanya? Mulai realize kayak realitanya emang tetap ada orang dan masanya. Iya, gitu aku setuju. Jadi kita masuk ke sesi cerita kali. Cerita yang apa nih? Cerita kehilangan teman. Kita relive lagi trauma kuliahku. Gitu. Kita emang trauma dumping guys. Bener. Kayak trauma dumping enggak, di podcast jadi ini. ini buat pendengar juga bisa ngevalidasiin. Karena kalau kalian pernah kehilangan teman juga, kami pun pernah kehilangan teman. And kayak bright side-nya apa? Ada kok yang lain masih mau temenan sama kita. Setiap masa ada orangnya. Bener. Dan setiap orang ada It's masanya. not the end of your life kalau hilang orang. Oke. Kalau kamu? Kalau lu kalau aku teman. Kalau kehilangan teman ya, sebenarnya kan kehilangan teman itu ada dua ya, kayak kehilangan tuh karena konflik atau emang keadaan. Oke. Dan aku merasa saat itu aku kehilangan temannya karena keadaan yang nggak memungkinkan lagi aja. Entah ada temanku yang tiba-tiba pindah keluar pulau, terus kemudian keep in touch lagi. Terus ada mungkin temanku yang sudah sibuk dengan dunia profesionalnya, gitu-gitu sih. Cuma ada juga yang kayak memang aku nggak pernah berkonflik dengan orang. Iya. Cuman seproblematiknya orang. Dia malah berkonflik dengan temanku yang lain. Oh gitu. Oh ya, oke. Iya. Jadi kan tau nggak sih di tengah-tengah orang berkonflik tuh gimana? Aduh, pilih yang mana gitu kan? Tapi untungnya pertemananku ini mereka nggak memaksa aku harus choose one side. Oh keren. Oh ya, oke, paham. Jadi saat itu kayak ya, tapi aku melihat juga nih orangnya gimana kan. Dan memang mayoritas orang itu yang salah dan orang itu akhirnya pindah kota. Dan akhirnya dia balik lagi sekarang sih ke kota ini. Ini gue aja soalnya gue masih mikir siapa sih, apa gue kenal. Itu siapa? Oke, udah kenal guys, lanjut. Si tarik mic lagi. Betul. Maaf, kita emang gak ada briefing guys. Kita langsung. Ini kan impromptu. Buat apa podcast briefing? Interview kah? Kita mau interview masing-masing orang. Jadi di saat itu kayak karena dia udah pindah kota juga, jadi aku nggak bisa keep in sama dia. Jadi aku akhirnya memaintain temanku yang di sini aja. Apakah teman-temanku yang di sini yang berkonflik sama dia tuh aman? And the end pas dia balik ke sini lagi masih bisa kok at the same table gitu. Cuman memang nggak seakrab dulu aja. Soalnya gue tahu juga orangnya guys. Terus masalahnya mereka tuh temenan sebelum gue masuk circle mereka. Betul. Gitu. Jadi gue tuh datang ke circle mereka with the konotasi orang ini udah kayak nggak ada, and kayak a few people di circle lu tuh kayak nggak suka sama dia kan. Iya.
Pokoknya pas Kyle masuk itu keadaan circle ini sangat tenang. Iya, After the entah storm. kenapa kayak udah clear tuh masalahnya. Gue masuk kayak Iya. apa guys gitu gue. Membuat masalah baru. Wah, Enggak. gitu. Enggak. Jadi waktu kayak dikenalin juga dengan tokoh ini, gue nanya, oh Tokoh pun Tokoh, apa ya? Beliau pun apa Jadi ya? gue bilang, oh di mana dia sekarang? Terus kayak agak awkward gitu, kayak gak ada yang mau jawab. Terus kayak pada bingung di mana sekarang. Terus kayak setelah gue kulik lagi, oh ternyata ada masalah sama Ada. beberapa orang, gak semuanya tapi. Iya, tapi in me personally, kalau aku Iya. personally aku gak ada masalah sama dia. Makanya aku masih Iya. bisa at the same table. Same table. Cuman teman-temanku yang lain ada yang nggak bisa at the same table lagi sama Paham. dia. Aku pun gak pernah ketemu pun gak pernah sama dia. Iya. Ngomong pun gak pernah sama dia. Tapi mendengar cerita dari pihak yang bermasalah dan pihak tidak bermasalah, kalau aku ketemu dia agak awkward juga pun sebenarnya. Jadi kayak aneh. Pacarku pun nggak mau menyapa dia. Kan tuh keduluan pacar lu yang ketemu dia sebelum gue gitu. Iyalah. Padahal gue yang lebih lama di sini. Hah? Apa ya? Lanjut. Kalau kalian gimana cerita kehilangannya nih? Kehilangan Gara-gara teman, konflik kah? gara-gara keadaan. Ya. Keadaan yang kau buat sendiri. Jadi gini. Gue itu kehilangan teman gak ada yang signifikan kecuali sekali, which is waktu kuliah. Oke. Sisanya itu kehilangan teman gara-gara lost kontak. Jujur. Oke. I'm a terrible person. Gue tuh susah banget buat keep in contact teman-teman yang lama. Soalnya gue tuh nggak bisa catch up ke orang. Kalau lu chat gue pasti balas. Gue nggak bisa chat duluan biasanya. Nah itulah jadi dia. kebanyakan gue kehilangan temen tuh gara-gara lost kontak aja. Buat teman-teman gue yang denger ini, kalau udah lama nggak kontakan dan we have no problem, chat aja nggak apa-apa, bisa temenan lagi. Mereka pun nggak tahu ada Mereka podcast ini. pun nggak tahu kenal. Tapi ada tuh satu tragedi Tragedi di itu lagi. kuliah. Di kuliah tuh aku punya 2 circle. Oh banyak. Aku mah temenan dulu banyak. Dulu tapi. Jadi ada 2 circle gue. Circle yang berlima sama circle yang berempat. Jadi circle berlima itu aku di kelas ini, circle berempat di kelas ini. Kan kuliah moving class kan ya, kelasnya beda-beda. Iya. Well, Nah, apa university life lah. ya terus waktu tahun 2024 itu tuh tiba-tiba mereka kedua circle itu nge-cut off aku gitu. Karena ada suatu hal yang terjadi yang membuat nama aku dan membuat reputasi aku agak buruk. Gitu aja deh. Agak ya. Yang membuat reputasiku agak buruk. Agak ya. In my opinion, yang kulakukan tidak seburuk itu. Aku bilang gak buruk ya, tidak seburuk itu. Gitu. Karena menurut aku, ya udah, it's my right, kata gue, terserah gue. Dan itu pun privasi gue yang kelanggar gitu loh. Kau crazy. Jadi kayak whatever happens itu bukan salah gue, kata gue. Itu tuh orang yang mempublikasikan, dah sampai situ aja. Orang Oke. yang mempublikasikan, kata gue. Sampai sekarang pun aku masih sering berdebat sama kalian masalah ini. Dan gue masih standpoint gue nggak salah. Gitu. Padahal ada guys namanya tindakan preventif. gue nggak salah. Jadi Lanjut. intinya waktu mereka tahu, terus kayak reputasi gue turun, mereka tuh langsung konfront gue, katanya, Keren. ini bener gak? Katanya, iya, kataku. Terus kayak gue jelasin semuanya, gue jelasin point of view gue jelasin kenapa gue nggak salah sebenarnya. Oke. Tapi kata si satu cewek ini, Iya. gue kan nanya tuh, gue masih bisa temenan gak? Kalau enggak apa-apa. Kata mereka, masih bisa temenan kok, tapi nggak seintens dulu, katanya. Sama seperti kata Shin bilang gitu. Tapi aku temenan in the end. Tapi mereka, gue inget banget, gue masuk kelas, kursi gue nggak ada lagi. Terpaksa gue duduk di depan. Dulu kan duduk sejejer gitu. Keren. Tiba-tiba kursi gue kayak hilang, terus kayak mereka sengaja kayak nggak ada kursi, terus kayak gue terpaksa duduk di depan. Terus kayak gue waktu istirahat, mereka tiba-tiba hilang ke kantin duluan. Terus kayak dari situ gue sadar kayak, oh berarti emang gak mau temenan lagi, kata gue. Di situ gue bilang kayak understandable, paham. Kalau lu temenan sama gue paham kalau lu bakal kelihatan keikut dramanya juga. Ya. Cuman haruskah setiba-tiba itu? Menurut gue gitu. Maksudnya kayak boom, hilang. Circle gue satunya itu sama. Kayak gue ditinggal circle satunya, gue ngajak makan circle gue satunya. Waktu makan, boom, langsung ditanyain juga,
Oke. Bener gak katanya gini kata. Iya bener kata gue. Kalian dengar dari mana? Dengar dari sini katanya. Oh, berarti mereka belum lihat barang bukti nih. Hah? Belum lihat barang. Udah Ngapain masih nanya buta kah? ditampilkan. Itu dia. Kayak ini beneran dulu katanya. Gitu lah. Terus sudahlah kedengaran dari ini. Terus kayak gue bilang lagi tuh, gue jelasin lagi point of view gue secara benar. Gini loh, gini gitu gue tuh gini gitu. Ternyata yang terjadi adalah mereka, grup kami itu tiba-tiba mati. Tiba-tiba mati, nggak ada kabar lagi. Ternyata mereka bikin grup baru Tanpa kamu. tanpa aku. Keren. Gitu. Terus kata oh ya udah berarti circle ini ulang lagi. Jadi selama kuliah dari semester 5 aku nggak ada temen sama sekali. Ada kok gue ketemu temen lagi tuh semester 6. Terus gue ketemu circle lagi semester 6. Circle yang kayak udah tahu tuh soal drama gue. Dan mereka kayak oke aja. Mereka nggak lebay kayak 2 circle itu gitu loh. Dan mereka tuh paham POV gue gitu loh. Dan gue nggak salah sebenarnya gitu loh. Jadi ketemu circle itu udah selesai. 2 circle yang dulu gue nggak peduli lagi gitu. Karena ya udah they're lost gitu loh. Gue teman yang baik. Oke. In my very humble opinion, sebenarnya gini guys, kalau misalnya di posisinya Kael, itu misalnya aku saat itu sudah berteman sama Kael, aku nggak bakal jauhin dia yang pertama. In my very humble opinion ya, maksudku kayak kami sampai sekarang pun sering memperdebatkan hal ini. Dan maksud aku kalau misalnya memang kalian nggak bisa menerima opininya, at least temanilah dia kayak Bener. gitu. Masalahnya guys, kalau kalian bilang gue lebay kayak cuman gak ditemenin, bisa aja bisa aja cari orang baru. Masalahnya guys, waktu itu drama gue itu sebesar itu, dimana kalau lu gak temenan sama gue berarti lu benci sama gue. Berarti lu gak suka sama gue gitu loh. Karena segitunya gitu loh. Kalau lu lihat gue pun orang-orang langsung tahu oh itu yang itu katanya gitu loh. Jadi makanya seberat itu loh hilang 2 circle. Terus kayak ketika hilang 2 circle berarti apa? Semuanya gak suka sama gue berarti kata gue. Gak ada yang mau temenan sama gue. Makanya kata gue berat banget tuh gitu. Gitu. Untung aja ketemu lagi teman baru semester 6 gitu. Sudah selesai. Cuman itu aja sih yang disayangkan. Kayak maksud aku kayak bukannya kita tuh harus saling support ya di at our lowest point gitu. Iya guys. Iya. Gue ini ranting ya. Tapi drama gue itu sebenarnya gue gini loh. Gue gak berantem sama siapa-siapa. Malah gue yang dipurukan gitu aja deh. Gue yang dipurukan. Berarti gue let's just say gue salah. Tapi impactnya ke gue kan. Gue tuh gak ada yang benar, gak ada yang salah. Intinya ada yang salah aja. Gue aja tuh yang salah anggapannya. Terus ya udah tuh gue dijauhin semua orang. Kalau lu ngejauhin gue juga, berarti ya apa bedanya lu sama orang lain gitu loh. Itu berarti bukan teman aja. Iya kan. Ya udah sih. Malah grateful aku setelah drama itu. Karena kelihatan yang mana teman yang mana enggak. Setuju. Soalnya guys di dramanya Kael itu nggak ada pihak yang dirugikan kecuali Kael. Sumpah makanya dramanya tuh kayak bukan kayak berantem, bukan kayak gue kayak ngambil duit orang, enggak. Literally nggak ada yang dirugikan kecuali gue. Gitu loh masalahnya dramanya. Makanya kayak kenapa sih kalian nih? Makanya kata gue lebay kalian semua orang gue yang anggap aja gue yang sedih, kenapa kalian yang nggak temenan sama gue kata gue. Udahlah. Pokoknya intinya gue nggak ada lagi temenan sama mereka. Terus kayak gue juga nggak mau lagi temenan sama mereka. Kayak for what anjing? Sorry. Lanjut. Menurut habis itu kayak kan kita kemarin tuh udah bahas masalah percintaan. Sekarang kita bahas tentang pertemanan sama persahabatan. Menurut kamu nih lebih sakit mana sih, kehilangan cinta apa kehilangan sahabat? Sahabat sih. Soalnya gimana ya, move on dari temen tuh susah banget. Gue move on dari sahabat tuh susah karena gimana ya, sahabat tuh beda aja gitu loh. Maaf. Tapi kalau pacaran tuh ada pressure to be romantic dan lain-lain. Tapi kalau temenan lu literally kayak terserah lu mau ngapain kan, dan lu udah ngelakuin semua hal sama nih orang, terus tiba-tiba hilang tuh sakit aja sih. Kayak gimana ya? Kan gue tuh ngerasa tuh kehilangan sahabat gimana. Terus kayak waktu kehilangan sahabat gue beneran jadi hilang arah gitu loh. Kayak gue literally gak tahu kemana mau siapa, mau kemana sama siapa. Terus kayak sampai sekarang pun dia hilang arah guys. Jadi kayak kalau putus cinta mah hilang arah juga. Tapi gak seburuk
Gitu. Kalau lu? Kalau aku sayang kalau kamu dengar ini. Hah? Dan aku yakin kamu bakal mendengar ini. Oh, pacar lu. Ya iyalah. Udah lanjut. Pacar gue cuma satu ya. Oke, Kok diem? Kok diem sih? Sayang kalau kamu dengar ini. Aku gak ada maksud sama sekali. Cuma memang lebih sakit kehilangan sahabat. Bener. Blok dia, blok. Lanjut. The fuck. Bukan berarti aku gak menghargai kehilangan rasa cinta itu, enggak. Benar. Cuman maksud aku gini, kayak oke, percintaan itu tumbuh seiring waktu. Sedangkan teman-teman aku itu kayaknya mungkin mereka bisa last gitu loh. Maksudnya kayak bakal lama sama aku. Iya. Bahkan lebih lama dari pasangan aku. Nah, jadi kalaupun ditanya lebih sakit mana kehilangan cinta atau kehilangan sahabat, aku merasa lebih sakit kehilangan sahabat sebenarnya. Benar, emang. Karena cinta bisa kita cari ya, guys. Sahabat pun bisa dicari, tapi sahabat susah banget dicari. Bondnya yang dicari kayak seerat itu susah dicari. Iya, kayak kalau sahabat itu aku harus ada emotional connect-nya dulu, terus belum lagi menentukan saat yang tepat untuk kayak aku being vulnerable. Benar. Kalau ke sahabat itu aku harus kayak bilang apa? Bilang kayak semua yang aku pendam kan otomatis, karena mereka harus tahu bahwasanya aku pernah at the lowest point. Ini loh yang terjadi saat aku kayak gitu. Nah, kalau pasangan ini aku selalu bilang itu di awal. Oh, di awal. Di awal, beda sama teman-teman aku. Kalau teman-teman aku bingung bilang ke mereka gimana. Ya, bener. Nah, kalau cari teman baru ya. Nah, kalau sama pasangan ini aku dari awal udah bilang, aku kayak gini loh. Iya. Take it or leave it. Bener. Tapi kalau sama teman dan sahabat ini agak susah gitu loh ngomongnya. Iya, paham. Sama Kyle pun aku bingung jelasinnya gimana. Udah kok dijelasin. Dan gue kayak, ya udah. Anyway. Jadi kan lu ada bilang tuh tadi kalau kayak ada beberapa pertemanan yang kayak emang kayak tidak apa sih namanya gak baik aja buat kalau intens bertemannya. Iya. Jadi tipe pertemanan apa sih yang layak diperjuangkan dan kayak tipe pertemanan apa yang gak layak buat diperjuangkan? Ini ada sesi cerita lagi dikit. Gimana tuh? Menurut aku adalah yang patut untuk diperjuangkan itu adalah di saat kamu merasa teman kamu itu sudah connect banget sama kamu dan teman kamu itu nggak ninggalin kamu di saat kamu susah. Paham. Jadi kayak di saat kamu susah itu kayak dia ada gitu. Bukan ada nih cerita teman aku circle. Bukan circle sebelah nih, circle aku beneran nih. Circle aku. Kenapa? Kayak ini anggap 2 orang pacaran. Anggap ada 2 orang pacaran nih, circle kami nih. Terus kayak ada 1 orang nih yang sama mereka berdua terus. Kayak nah pas mereka berdua nih berantem gede hebat luar biasa dar-dar haheho itu kayak tiba-tiba 1 orang ini kayak bukan menengahi, bukan memilih side, tapi dia memilih pergi. Jadi maksudku adalah kayak teman kamu itu sedang berantem terus berada di lowest point-nya, kamu kemana? Oh iya, tarik mic dong. Ya. Oh sorry, lanjut. Nah kamu kemana? Okay. Paham, lanjut. Kamu kemana saat itu kayak gitu? Maksud aku adalah kayak ya aku paham kamu enggak bisa berada di one side. Iya. Kayak dua-duanya teman kamu. Tapi bukan berarti kamu tinggalin mereka berdua dong. Iya, dia bener ninggalin waktu ya. Literally hilang kan? Hilang Iya. nih kayak menurut pandangan aku ya, saat itu 2 orang itu baik banget sama 1 orang ini. Iya, Pak. Tahu kok. Tapi maksud aku kayak kenapa di saat seperti ini malah 1 orang ini pergi kayak gitu. At least kalau kamu nggak suka dengan cara mereka berdua menyelesaikan sesuatu konflik atau melaksanakan suatu konflik, kamu temeninlah mereka gitu. Bener. Jangan malah kau tiba-tiba pergi. Kayak gak usah ikut campur tuh benar, tapi jangan saya pergi juga. Kayak ya udah kayak di situ for the sake of kalau salah satu dari mereka butuh bantuan lalu ada gitu loh. Iya. Soalnya I know kayak dari cerita-cerita kalian kayak 2 orang ini ngebantu si orang ini kan kayak berteman banget gitu loh. Jadi nah gitu. itu kalau menurut Kyle gimana? Kalau ya yang layak diperjuangkan ya emang kayak yang beneran lu rasa struck buat temenan gitu loh. Karena ya just like relationship sama pacar, relationship sama temen pun pasti ada gundukannya gitu loh, kayak pasti gundukan ada, pun gitu loh. Polisi jadi tidur kah? Yang mana yang diperjuangkan yang mana enggak ya yang you see worth it buat diperjuangkan gitu loh. Ada beberapa pertemanan yang gue kayak gak worth it buat gue perjuangin,
that I'm currently in sekarang. Kayak ada beberapa yang teman gue kayak kalau berantem ya udah, kata gue I don't care kata gue. Ada beberapa pertemanan yang kayak kalau berantem gue mau perbaikin gitu loh. Iya. Gitu. Ya pokoknya itulah ya guys ya. Nah kita masuk ke sesi yang lebih lagi deh. Ini kayak trauma dumping total. Capek deh. Ya menurut kamu nih, kenapa semakin dewasa semakin sulit punya teman baru? Semakin dewasa ya gara-gara ini enggak sih, gara-gara apa sih namanya, kebutuhan Bukan apa tuh? Kebutuhan juga sih, lebih kayak apa ya, beda aja gitu loh. Karena waktu dewasa ini kita itu lebih cautious dan lebih berhati-hati aja untuk temenan, karena there's actually something to lose. Betul. Kayak takut hilang waktu, hilang arah. Kaulah saat ini hilang arah. Waktu, terus kayak hilang energi, dan kayak ada konsekuensinya lah sekarang kalau salah temenan. Betul. Dulu tuh nggak ada kan. Sekarang kalau lu salah temenan masuk penjara bisa. Beneran. Makanya kayak lebih sulit mencari pertemanan dewasa sekarang. Aku setuju juga. Aku menggarisbawahi di sini adalah kenapa mencari teman baru saat dewasa itu sulit adalah karena gak semua orang bisa masuk sama pikiran kita. Bener, ya gitu. Pikiran kita tuh udah kompleks sekarang, gak kayak anak kecil. Dan dulu kenapa gampang banget dapat teman baru? Karena kita baik lagi, kita nothing tulus. Bener, iya. Nothing tulus. Jadi dan nggak terlalu mikirin juga nih bakal lama atau enggak sebenarnya kayak gitu. Kayak ya udah jalanin aja kan waktu SMP SMA itu. Kalau kesini mah gak bisa. Tapi secara general nih, kenapa sih kayak kita merasa kayak circle kita tuh semakin kecil, mungil? Ya karena yang cocok itu aja gitu loh. Kayak we don't wanna waste. Kita gak mau buang waktu buat orang-orang yang gak suka sama kita gitu loh. Ngapain punya fake friend? Setuju. Kayak lu pun pasti selektif kan milih teman, makanya circle lu 12 orang aja. Aku gak selektif guys, emang gak cocok aja. Iya selektif berarti. Gak cocok aja. Iya. Aku bisa kok berteman dengan semua manusia. Ulat sagu pun kalau bisa ngomong aku temenin. Iya, semut-semut di lantai pun kalau bisa ngomong aku temenin. Kayak gitu. Tapi kamu tuh ada gak sih kayak temen kamu yang kayak kamu jarang chat tapi masih tetap deket? Ada. Nah makanya itu yang ku bilang tadi, kataku gue tuh sangat bad buat keep up ke teman-teman dulu karena gue jarang chat mereka. Tes. Ya. Kedengeran kok. Jadi tapi apa sih namanya, kalau lu ngechat gue dan temenan mau gue kok. Tapi gini loh. Masalahnya drama gue kan cukup gede kemarin. Oke. Well, basically kayak siapa sih di kota ini orang tahu? Kuliah dan di luar kuliah pun tahu. Well. Nah, makanya ketika ada orang kayak reach out ke gue yang kayak mau temenan lagi tapi dari SD, SMP, SMA, pikiran gue pertama adalah nih orang mau temenan gue tiba-tiba kenapa? Apa gara-gara cuman pengen tahu soal drama itu kah? Aku pun pengen tahu masalah drama itu. Karena gue capek. Jadi gitu aja sih, lebih cautious aja sekarang. Ya, kalau aku percaya dengan low maintenance friendship. Betul. Low maintenance friendship. Jadi di mana kayak kita emang jarang chatan tapi kita masih temenan. Jadi suatu saat kayak kita chatan lagi, chatnya panjang lebar. Waduh, keren. Atau kayak saat kita kayak udah lama nggak chatan atau segala macam, terus ketemu lagi kayak udah kayak biasa aja, kayak teman aja, kayak live update guys. Iya. Jadi aku tuh punya teman yang aku lupa ini SMA atau kuliah, pokoknya teman antara SMA kuliahku, satu circle. Kami biasanya paling ngumpul setahun sekali atau gitu? Mungkin iya. Tapi masih kayak bestie waktu ketemu. Iya, kayak paling setahun sekali dan itu kayak langsung staycation gitu loh, kayak 3 hari. Keren. Staycation 3 hari. Kami melakukan apa guys? Kami membuat PPT live update. Keren, lucu. Semua drama yang terjadi di hidup 1 tahun terakhir kami ceritakan, live update percintaan, apalah itu segala macam. Jadi ada kok aku temen yang jarang banget chatan kami itu, tapi pas saat kayak ngumpul tuh banyak banget yang bisa kita bahas gitu loh. Bener. Kan kita nih semakin tua nih. Lu sih, gue enggak. Excuse me, I'm still 22. Gue langsung pengen bahas kayak kan kita udah establish kalau pertemanan anak kecil sama pertemanan dewasa tuh beda. Cuman apa sih yang sekarang lu hargain banget di pertemanan dewasa yang dulu tuh kayak biasa aja? Yang aku hargain banget sekarang itu di pertemanan aku tuh kayak dimana mereka itu udah tahu aku gimana. Maksud aku adalah mereka tuh sudah tahu banget
karakter dan self development aku. Anjay, paham. Jadi mereka saat aku melakukan sesuatu kayak oh itu emang Shin banget gitu. Oke, paham. Dan mereka pun saat melakukan sesuatu yang mungkin bakal aku tentang, mereka sudah bakal mikir kayak ini kalau Shin tahu sih dia bakal khotbah 12 jam. Jadi literally kayak temen yang udah tahu lu gimana gitu. Iya, itu sama juga kayak misalnya kan aku nih adalah pengungkit ulung. Apa tuh? Aku bisa mengungkit hal apapun sampai akhir zaman. Betul, paham. Jadi saat teman-temanku tiba-tiba ingin melakukan hal bodoh, mereka bakal mikir 2 kali. Ini kalau Shin tahu pasti akan dia bahas sampai akhir zaman. Bener. Pun Kyle pun seperti itu akan mengungkit sampai akhir zaman. Oke, paham. Kalau Kyle gimana? Aku sih ini yang gue hargain banget di pertemanan sekarang yang gak ada dulu tuh 2 sih. Pertama, nerima gue apa adanya. 1, setelah semuanya basically. Yang kedua, waktu sih. Kadang kan dulu kayak kalau kita temenan di SMA atau sekolah, waktu itu kayak terjamin gitu loh. Karena pasti ketemu di sekolah, pasti ketemu di sini, di mana namanya? Di apa sih? Kampus. Itu dia. Maaf guys, udah baru aja lulus jadi lama nggak ke kampus. Well, aku still 22. Hah? Lanjut. Jadi waktu sih yang gue hargain banget juga kayak bisa nggak sih orang ini nyisihin waktu buat ketemuan gitu lah. Jadi kayak sangat menghargai orang-orang yang bisa nyisihin waktu buat berteman. Setuju. Kita nah karena kan udah bahas tentang pertemanan dan seluruh ceritanya nih. Yeah. Menurut kamu red flag dan green flag di pertemanan itu seperti apa? Green flag dulu deh, green flag. Green flag sih nerima apa adanya. Setuju. Mendengarkan waktu curhat. Terus kayak sambil dijudge ya, tapi ini bukan we listen we don't judge. We listen and we judge. Bener. Terus kayak apa sih namanya? Ya udah sih kayak being there always anytime tuh oke aja sih. Gak ada yang kompleks banget kok. Lu apa? Kalau aku ya baik sama juga sih, kayak yang pertama tahu boundaries. Siap. Pertemanan sehat tahu boundaries guys. Gak ada kalian tiba-tiba berteman sehat tiba-tiba kalian kadel. Thank you. Lu dengar. Kamu dengar ini. Kamu udah tahu aku punya podcast kan, tapi aku nggak ngasih tahu podcastnya. Iya benar. Kami ngomongin kamu kok dari kemarin. Iya benar. Kamu aja terus yang dibahas dari tadi. Iya, kayak tidak ada di pertemanan saya tuh kayak tiba-tiba kalian kadel. Apa itu? Pertemanan apa? Pertemanan apa kayak kadel? Tidak ada ya, gak guys. Boleh. Tidak. Apalagi tahu teman kamu tuh punya pasangan. Jangan, tidak siapa boleh. Tuh? Hey. Tidak boleh. Tahu boundaries ya teman-teman. Tahu boundaries. No. Terus kayak hadir saat dibutuhkan. Bener. Gitu. Atau enggak ya menawarkan diri lah. Iya benar. Gitu. Jangan gitu. kayak tiba-tiba gue butuh lu. Enggak, gue lagi karaoke. Gak bisa. Terus bisa diajak ngomong jujur. Bener. Maksudnya kayak aku tahu mereka bakal ngejudge aku. Gak apa-apa. Asal bisa. Tapi di pertemanan kami kalau misalnya kalau mau cerita tanpa dijudge pun disclaimer di awal kayak aku cuma butuh dengarkan kan, gak usah ngejudge gitu. Kami nggak akan ngejudge. Walaupun mungkin muka akan sedikit berubah ya. Bener. Ekspresi muka akan sedikit mengerucut. Tapi kita akan selalu menerima apapun yang kalian bilang. Iya. Gitu. Kalau kalian minta kayak, aku cuma butuh didengarkan, gak butuh masukan. Boleh. Kami dengarkan. Boleh. Dengan muka kami full. Iya. Attention, cuman paling berubah sedikit aja nanti. Iya, kayak muka kayak berubah kayak sedikit masam. Bener. Sedikit aneh. Sesuai gitu. cerita sih. Sesuai cerita. Kalau red flag-nya gimana nih? Selalu berkompetisi. Selalu. Kita nggak ada kompetisi guys di sini. Kita semua keluarga. Bener. Terus datang hanya saat dibutuhkan. Datang waktu saat dia membutuhkan kita aja gitu loh. Kalau dia nggak butuh kita hilang. Setuju. Nah, itu red flag kan kayak aku cerita tadi, kayak saat kita butuh tuh saat at our lowest point kamu hilang. Nah, itu red flag banget. Itu red flag total maksimal. Red flag. Red flag banget itu kayak itulah pokoknya yang paling aku hindari ya, kayak kita berteman, ayo kita senang dan sedih bersama gitu, at least cerita gitu. Nah, kita ada buka question box di Instagram. jadi jadi kita nanya nih,
dikejar atau dilepas nih, tipe-tipe pertemanan seperti apa gitu. Jadi ini ada nih dari user ini bilangnya dia tuh punya teman dekat nih Kak. Ya. Terus dianya katanya mulai menjauh tanpa alasan jelas katanya. Harusnya aku kejar apa lepas Kak? Nah, kalau aku sebagai seorang Shin, aku kejar. Kenapa? Tanya dulu alasannya kenapa. Kau kenapa Pante gitu. Gak gitu juga. Teman deket ya boleh. Teman deket. Kau kenapa goblok gitu. Iya, kau kenapa hei bajingan What's gitu. the reason? Iya. Gitu. Kalau dia bilang kayak gue sama pacar gue, ya udahlah. Iya. Atau kayak dia memang kayak pada akhirnya bilang kayak aku nggak cocok teman, ya udah nggak apa-apa. Ya udah, know your worth, cari yang lain. Iya. Tapi aku adalah tipe teman yang seperti itu. Aku tipe teman yang bakal nanya, kau kenapa anjing gitu. Bener. Kalau Kyle gimana tuh? Bener. Kita langsung masuk ke pertanyaan berikutnya. Oh, gak mau jawab dulu kan nih? Udah udah tadi. Aku bilang ya aku kejar sama jawaban aku kayak. Oh, kita kejar ya. Kita langsung pengejar handle itu. Next. Question box 2 nih Kak. Katanya gue punya teman, tapi teman gue itu kemarin ngutang 5 juta. Ya udah sih gue ngutangin aja katanya. Cuman kemarin udah dibayar juga sih, ya udah kelar katanya. Cuman waktu gue minta temenin ke puskesmas dia ngilang Kak. Ini teman gak sih katanya? Oh, perasaan ini pertanyaan tentang dikejar atau dilepas ya? Bukan, yang itu yang 2 loh. Oh, yang 2. Oh. Ya, jadi dia tuh cuman muncul kayak waktu butuh bantuan aja. Gimana? Ya, lepas lah guys. Lepas kan, gue pun ngelepas. Kayak lu ngutangin dia 5 juta mau, tapi ngenemenin dia ke puskesmas gak mau. Iya. Gak usah. Males gue. Lepas. Oke, ini ada lagi nih kayak ada apa? Ada question box lagi. Kak, aku punya circle nih, tapi circle dari kuliah. Cuman pas kerja mereka tuh berubah. Gimana itu berubahnya? Berubah aja. Dia ngejelasin kenapa kau pun nulis question box tidak jelas. Hey. Benar, hey. Perlu aku sebutin username-nya di sini, hey. Terus apa aku harus apa ya Kak? Kejar apa dilepas gitu? Lu sih gak ngejelasin berubahnya gimana. Iya. Gue gak bisa jawab. Kalau berubahnya kayak mereka fokus kerja, ya udah kan sih. Ya udah, emang kayak orang fokus kerja mah orang kerja. Lu aja kali pengangguran nih. Setuju. Atau banyak waktu luang kayak kita. Bener. Bikinlah podcast. Tapi kalau mulai mereka bekerja kayak tiba-tiba kayak gak tahu sih gue jujur, soalnya kebanyakan orang bekerja itu berubah gara-gara mereka masih sibuk aja gitu loh. Gitu. Jadi menurut gue ya pahamin aja mereka dulu kerja gitu loh. Emang gimana? Aku sama mungkin. Aku kan tipe pengejar ya guys. Kayak aku akan mencoba dulu. Kalau misalnya nggak bisa, nggak workout ya udah. Ini question box terakhir nih Kak. Kenapa? Kak, aku punya teman. Terus dia punya pacar sekarang. Dia sekarang berubah banget sama pacarnya terus nih. Astaga. Menurut Kakak harus gimana menghadapinya? Bilang sama temen lu yang pacaran tuh, bilang kayak, siapa sih yang nemenin lu waktu lu single? Siapa yang nemenin lu waktu lu nangis lu gak punya cowok atau cewek? Tanyain aja dulu. Terus kayak kalau mereka sudah mulai sadar, baiklah. Cuman gini loh, gue paham. Soalnya gue pernah di posisi itu. Posisi yang mana? Dua-duanya. Akulah yang kau tinggalkan itu. Kau pun meninggalkan aku sekarang. Gak ada anjing, kita bikin podcast ya bangsat. Sudah selesai. Jadi intinya gue tahu orang-orang butterfly era itu pasti mau berdekatan terus, bercumbu dan lain. Tahu kok. Gak juga bercumbu di depanku. Lanjut. Jadi gitu. Jadi pahamin aja dia dulu. Lu sebagai teman yang baik, lu take the high ground. Lu pahamin aja dulu dia. Cuman kalau kelamaan udah konfront. Gitu. Gue sih gitu. Kalau aku sih, nah ini menarik nih soalnya kita sering banget bahas ini sebenarnya. Iya. Ini kurang lebih pertanyaan kami di circle kayak kamu kalau suatu saat harus memilih pertemanan atau percintaan kamu. Nah jadi aku tuh punya temen sama Kyle. Iya. Anggap ini kami ada berempat, terus plus Kyle di 5. Oke. Nah aku sama 2 temanku yang lainnya bilang kayak bakal milih pasangan. Satu orang ini milih pertemanan. Kalau kalian milih apa? Aku milih pasangan. Nah,
Masa Nggak sih? tahu. Pertemanan sih sebenarnya. Nah, pertemanan. Kalau Makanya goblok persayangan juga sih. makanya satu orang ini pernah deket sama Kyle. Nah. Nah, terus kenapa? Alasanku adalah kenapa memilih pasangan. Karena maksudku adalah temanku pasti akan mengerti kok kalau misalnya Nah, aku iya. milih pasangan aku Benar. kayak gitu. Karena kan teman aku. Enggak sih. Pun kalau misalnya teman pada akhirnya teman, nah ini nyambung sama pertanyaan dia tadi ya. Pun kalau misalnya temanku pada akhirnya dia memilih pasangannya, ya aku nggak apa-apa. Karena mungkin aku akan melakukan hal yang sama gitu loh. Kita kan sebagai teman bisanya support aja. Paham. Gitu sih. Jadi kalau misalnya kamu tanya kamu harus gimana, ya udah support aja. Tapi gini guys, gue ceritain ya cerita lu ya, izin. Masalahnya kan Shin milih pacar daripada teman. Ya. Tapi masalahnya parah banget yang dilakuin Shin ini loh. Makanya temennya tuh sampai kayak kesel kadang-kadang. Jadi ini Nemit Shin pernah cerita dan teman Shin pernah cerita. Gue pun ngedukung temennya Shin waktu itu. Jadi Shin ini pernah makan angkringan sama teman. Dari awal cerita pun sudah tahu. Shin ini pernah makan angkringan sama teman-temannya. Gak tahu berapa orang. Adalah pokoknya ya let's say berempat. Lu sama 3 temen lu. Anggap. Dia tuh baru duduk, baru mesen. Pacar Shin tiba-tiba bilang kalau dia udah di tempatnya Shin. Itu udah selesai makan guys. Belum selesai. Udah selesai makan. Udah selesai makan, tapi lagi sesi nongkrong. Iya. Gitu. Udah selesai makannya lama nggak? Lumayan baru lama. Kan? Kan nunggu angkringannya lama ya? Iya, tapi intinya pokoknya waktu itu masih lama lah pulangnya seharusnya. Iya. Tiba-tiba pacarnya Shin bilang kalau dia di tempatnya dia. Pacar aku saat itu ya guys. Ya. Itu pun bukan pacar. Ya. Baru probation. Probation apa? Dengarkan episode sebelumnya. Dengarkan episode training season. Training season. Nah itu pokoknya intinya aku take over dari sini kayak aneh banget ceritanya. Jadi intinya kayak kami makan angkringan malam itu dan aku nggak ada rencana sama si HTS-ku ini, probationku ini. Benar. Terus tiba-tiba memang probationku ini punya kunci kos aku. Well. Terus ya udah tiba-tiba dia di kos, terus kami posisinya udah kelar makan dan posisi angkringan itu nggak jauh banget dari kos aku. Iya. Kayak 500 meter paling. Sure. Iya benar. 500 meter doang kan kayak gitu. Jadi ya udah kan aku sama teman-temanku terus aku bilang, guys aku pulang duluan ya soalnya si dia udah di kos aku. Tapi nggak apa kok guys, sudah aku bayar semuanya kok gitu. Itu pengganjalnya dibayarin Shin semuanya. Padahal temannya pun belum selesai itu nongkrong. Tapi kan mereka tetap tinggal di situ. Cuman aku yang balik. Gitu guys. Pun di pertemanan ini lebih sering aku yang bayar. Memang. Jadi kayak ya udah. Emang saat itu tapi maksud aku adalah ini pertanyaan. Apa? Kamu lebih memilih pasangan kamu nggak suka sama teman-teman kamu atau teman-teman kamu nggak suka sama pasangan kamu? Gak mau dua-duanya. Pilih satu. Gak usah pacaran. Pilih satu. Lebih suka kalau temenku yang gak suka pacar aku. Sama. Soalnya kalau pacarku gak suka temen aku tersinggung. aku lebih ke kayak kalau teman-temanku nggak suka sama dia, ujung-ujungnya teman-teman aku bakal tetap support aku. Oke. Ya mau gak mau kan mereka pasti akan menghargai keputusan aku dong. Bener, buat pacaran sama dia. Paham. Nah kalau pasangan aku nggak suka sama teman-teman aku itu bakal susah. Iya benar. Kayak aku mau jalan sama mereka nggak bisa pasti marah segala macam. Jadi aku lebih memilih teman-temanku yang nggak suka sama pasangan aku pun dulu terjadi. Tapi sekarang nggak kok, teman-teman aku suka sama pasangan aku yang sekarang karena perbandingannya adalah pasangan yang lama. Oke, paham. Nah kita juga ada nih buka question box. Question box apa tuh? Jadi kita ada buka 2 question box guys di Instagram. Jadi kalian follow ya Instagram kami ya. Bener. Ini segmen khusus kita nggak sih? Setiap akhir podcast pasti ada segmen hot text. Iya ini hot text. Jadi ada yang bilang nih kak, hot text nih dia bilang tidak semua teman harus dipertahankan. Setuju tidak? Setuju. Fast ya. Oke, fast and furious. Soalnya durasi bang. Udah mau sejam. Durasi. Pertemanan juga bisa toksik. Setuju banget. Makin dewasa kualitas lebih penting daripada kuantitas. Setuju. Ini gak hot text. Ini bukan hot text anjir. Tapi kayak setuju anjir nih. Kenapa sih kalian nulisnya gampang banget? Nih kak ada yang bilang teman yang selalu ada saat susah lebih berharga daripada teman yang selalu salah. Ini bukan hot text aing. Ini setuju. Kan ngerti hot text gak sih?
Tidak chat berbulan-bulan bukan berarti tidak dekat. Setuju. Berteman karena nostalgia saja tidak cukup. Hah? Maksudnya? Berteman karena nostalgia aja nggak cukup. Maksud lo apa? Berarti teman SD SMP gitu kah? Gak cukup. Ya gak cukup. Gak cukup. Ya, teman yang iri dengan kesuksesanmu bukan teman. Setuju. Kadang kita juga pernah menjadi teman yang buruk. Gak setuju? Aku gak pernah salah sih. Aku gak pernah salah juga sih. Masa sih? Gak pernah. At all perfect. Iya. Oke. Tapi udah. Tapi at some point kayak kamu masa pernah jadi teman yang buruk nggak? Enggak. Kapan? Oh, lu ada sih. Aku? Well. Pokoknya guys, aku selalu memilih minoritas. Gitu. Oke, kita masuk closing. Oke, akhirnya udah sejam menemani kalian. Apa yang kalian lakuin selama dengerin kami? Bersih-bersih kamar kah? Mandi kah? Terserah kalian. Iya. Tapi intinya itu aja buat episode pertemanan kali ini. Conclusion deh dari gue, ingat aja teman itu hati-hati aja deh pilih teman buat kalian semua. Jangan sampai salah pilih teman. Soalnya salah pilih teman di usia kita sekarang tuh kayak bahaya banget. Gitu aja. Pilihlah teman yang ada selalu buat kalian di lowest point dan di highest point kalian gitu. Setuju. Kalau dari aku guys, kalau misalnya pertemanan, jagalah baik-baik teman kalian. Lihat siapa yang ada di samping kalian saat kalian senang, sedih, susah, marah. Cherish what you guys have right now gitu loh. Jangan take your circle for granted. Jangan kayak ngesepelein pertemanan kalian. Karena kadang-kadang bisa hilang gitu aja. Iya. Pokoknya sekian dari kami. Aku Shin. Aku Kael. Sampai jumpa. Goodbye. Bye.